Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Katrunada, NIM J1A120222, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hallualeo. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah promosi kesehatan. Sejarah promosi kesehatan dibagi menjadi 5 era, yaitu yang pertama, era propaganda dan pendidikan kesehatan masyarakat. Pada tahun 1924, pemerintah Belanda dibentuk Dinas Higien. Kegiatan pertamanya yaitu berupa pemberantasan cacing tambang di daerah Banten. Bentuk usahanya yaitu mendorong rakyat untuk membuat kakus atau jamban sederhana untuk dipergunakan. Lambat laun pemberantasan cacing tambang kemudian dinamakan menjadi medis higien propaganda. Kemudian propaganda ini kemudian meluas pada penyakit perut lainnya, bahkan melangkah pada penyuluhan ke sekolah-sekolah dan penyuluhan ke anak-anak yang sakit. Kemudian timbullah gerakan untuk mendirikan bridge sekolah di mana-mana. Pada era yang kedua yaitu era pendidikan dan penyuluhan kesehatan, di mana pada era ini Dr. J. Leimana selaku Menteri Kesehatan menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno bahwa merajalelanya berbagai penyakit di Indonesia pada saat itu karena kurang baiknya keadaan higien lingkungan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang higien perseorangan dan higien umum. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan kesehatan adalah suatu hal yang penting di Indonesia. Dalam hal tersebut juga beliau mengatakan bahwa usaha di lapangan kesehatan masyarakat tidak akan berhasil jika masyarakat tidak diberikan pendidikan kesehatan dan penerangan yang sebaik-baiknya tentang masalah itu. Mengenai pentingnya pendidikan kesehatan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 pada tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan. Yaitu yang pertama, pasal 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya dan perlu diikutsertakan dalam usaha-usaha kesehatan pemerintah. Yang kedua yaitu pasal 4, yaitu yang menetapkan tugas pemerintah untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat dengan menyelenggarakan dan menggiatkan usaha-usaha dalam lapangan. Selanjutnya yaitu pada sekitar tahun 1960-an, malaria merupakan salah satu penyakit yang berkembang dengan subur yang menyebabkan ratusan ribu jiwa mati akibatnya. Maka pada September 1959 dibentuklah Dinas Pembasmi Malaria yang kemudian pada Januari 1963 diubah menjadi Komando Operasi Pembasmi Malaria. Pada saat itu direncanakan pada tahun 1970 malaria hilang di Indonesia. Setelah itu, tepatnya pada tanggal 12 November 1964, peristiwa penyemprotan nyamuk malaria secara simbolis dilakukan oleh Bung Karno di daerah Yogyakarta. Meskipun peristiwanya sendiri merupakan upacara simbolis, tetapi kegiatan tersebut harus dibarengi dengan kegiatan penyuluhan atau pendidikan kepada masyarakat. Kemudian peristiwa itu dikenal sebagai Hari Kesehatan Nasional. Selanjutnya yaitu era ketiga, yaitu era pembangunan kesehatan masyarakat desa yang muncul mulai pada sekitar tahun 1975, yang pada waktu itu dibentuk oleh Departemen Kesehatan untuk menyiapkan konsep program pembangunan kesehatan masyarakat desa yang diketuai oleh Dr. R. Subakti. PKMD ini mengacu pada dua prinsip, yaitu dengan semangat kekeluargaan dan saling membantu, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan yang sehat membantu yang sakit.
Maka setelah PKMD berkembang, apalagi PKMD kemudian memperoleh dukungan dunia internasional yang menggalakkan primary healthcare yang dicetuskan dalam deklarasi Alma-Ata. Selanjutnya yaitu pada munculnya posyandu. Posyandu merupakan bentuk pembangunan kesehatan yang lebih maju dalam upaya pemberdayaan kesehatan untuk menunjang pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian bayi. Selanjutnya yaitu penyuluhan kesehatan melalui media elektronik. Penyuluhan kesehatan pada waktu itu juga dilakukan pada media cetak dan media elektronik. Media elektronik itu terutama melalui radio dan televisi. Selain itu melalui kaset dan VCD berupa lagu-lagu dan sinetron yang khususnya pada penyuluhan melalui radio sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan melalui RRI, tetapi belum terprogram secara tetap. Selanjutnya yaitu pada era keempat, yaitu era promosi dan paradigma kesehatan. Istilah promosi kesehatan sebenarnya sudah mulai dicetuskan setidaknya pada tahun 1986 pada waktu diselenggarakannya konferensi internasional tentang health promotion di Ottawa, Kanada pada tahun 1966 yang dicanangkan dengan The Ottawa Charter yang kemudian memuat 5 strategi pokok promosi kesehatan, yaitu yang pertama, mengembangkan kebijakan yang berwawasan kesehatan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga yaitu memperkuat gerakan masyarakat. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan perorangan. Yang kelima yaitu menata kembali arah pelayanan kesehatan. Konferensi internasional promosi kesehatan yang kedua diadakan di Adelaide, Australia pada tahun 1988 yang memprioritaskan 4 bidang, yaitu mendukung kesehatan wanita, makanan dan gizi, ketiga rokok dan alkohol, dan yang keempat menciptakan lingkungan sehat. Selanjutnya yaitu konferensi internasional promosi kesehatan yang ketiga, yaitu diadakan di Sundsvall, Swedia pada tahun 1991 yang mengemukakan 4 strategi kuncinya, yaitu memperkuat advokasi di seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dan individu agar mampu menjaga kesehatan dan lingkungannya melalui pendidikan dan pemberdayaan. Yang ketiga, membangun aliansi-aliansi kesehatan. Yang keempat, menjadi penengah di antara konflik kepentingan di tengah masyarakat. Selanjutnya yaitu pada era kelima, yaitu promosi kesehatan di era reformasi dan desentralisasi. Pada saat ini, lahirnya semangat reformasi yang ditingkahi dengan terjadinya pergantian pemerintahan pada tahun 1998 yang membawa perubahan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam hal ini, Departemen Kesehatan dalam hal promosi kesehatan menyelenggarakan pertemuan dengan bupati dan wali kota seluruh Indonesia, menyepakati tentang perlunya perhatian daerah secara lebih sungguh-sungguh lagi terhadap program kesehatan, kelembagaan, ketenagaan, serta anggaran dalam mendukungnya program kesehatan. Berbagai pertemuan khusus juga dilakukan untuk menjelaskan dan mendiskusikan tentang paradigma sehat dan visi Indonesia Sehat 2010. Selanjutnya dalam rangka desentralisasi, setelah dilakukan pembahasan dan sosialisasi di daerah, kemudian ditetapkan pada keputusan Menteri Kesehatan tentang standar pelayanan minimal di bidang kesehatan di kabupaten, yaitu tentang penyuluhan perilaku sehat yang harus mencakup setidaknya rumah tangga sehat sebesar 65% dan desa posyandu purnama 40%,
Selain itu juga ditetapkan bahwa promosi kesehatan merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang wajib dilakukan di puskesmas. Ya, mungkin itu sempat yang saya sampaikan tentang sejarah promosi kesehatan yang memiliki perjalanan panjang sehingga muncul sebagai salah satu bentuk intervensi yang berperan dalam peningkatan derajat kesehatan dalam mewujudkan promosi kesehatan yang bisa meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat. Dibutuhkan kerjasama antar unsur-unsur yang meliputi pemerintah, petugas kesehatan, dan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, taraf kesehatan masyarakat bisa dipelihara atau bahkan ditingkatkan menjadi lebih baik. Sekian dari penyampaian saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.